Halo anak-anak, kita ketemu lagi di channel Pintar Matematika. Sebelum kita masuk ke materi berikut, jangan lupa kalian subscribe, like, dan share. Oke. Di video kali ini kita akan membahas FPB dan KPK. FPB dan KPK yang kita bahas bisa kalian ikuti yang kelas 5, kelas 6, dan kelas 7 sekaligus, karena ini sama ya, FPB dan KPK kelas 5, 6, 7 ini sama. Jadi kalian semua bisa melihat video ini. Pertama-tama kalian harus tahu dulu apa sih itu FPB dan KPK. FPB adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar, sedangkan KPK itu singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Di materi FPB dan KPK ini kita akan membahas tentang bilangan prima, faktorisasi prima, dan FPB KPK itu sendiri. Oke. Pertama-tama kalian harus paham dulu ya, apa itu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang mempunyai tepat dua faktor pembagi, yaitu 1 dan dirinya sendiri, atau bilangan yang tidak bisa dibagi oleh bilangan manapun kecuali 1 dan dirinya sendiri. Contoh-contoh bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11. Loh, kalian bingung, loh kok lewat yang 9? Kenapa? Ya itu, seperti yang tadi kita bahas definisi dari bilangan prima. Kalau 9 kan masih bisa dibagi 3, berarti dia bukan termasuk bilangan prima. Oke, kita ulang lagi ya. Jangan lupa kalian catat, kalian ingat-ingat bilangan-bilangan prima ini ya anak-anak. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, dan seterusnya. Faktorisasi prima. Faktorisasi prima adalah perkalian dari bilangan prima pembagi yang lebih kecil dari bilangan komposit. Contoh ya, kita langsung ke contoh aja ya anak-anak ya. Tuliskan faktor prima dan faktorisasi prima dari bilangan-bilangan berikut ini: A16, B28, C56, D105, E164, F546, G1250, H5600, I125400, J368500. Untuk mencari faktor prima dan faktorisasi prima, kita pakai cara pohon faktor anak-anak ya. Kayak gimana sih pohon faktor itu? Yuk kita bahas sama-sama. 16, kita buat pohon faktor. 16 itu kita bagi dulu dengan faktor prima yang paling terkecil kan 2. Kita selalu coba dari faktor prima yang paling kecil ya, 2. Kalau 2 nggak bisa, baru kita coba 3. 3 nggak bisa, kita coba 5, dan seterusnya. Oke, jadi angka 16 ini kita coba dulu dari faktor prima terkecil 2. Oh, ternyata 16 bisa dibagi 2. Kita tulis nih ya, bikin pohon akarnya ini. Bagi 2, 8. Nah, dari sini anak-anak kalian lingkar yang faktor primanya. 2 kan berarti faktor prima, kita lingkar. Oke. Nah, sisa hasilnya adalah 8. 8 bisa juga nggak? Kita turunin lagi. 8 bisa nggak dibagi dengan 2 bilangan prima ini? Oh bisa. Oke, kita lingkar lagi faktor primanya yang 2. 8 bagi 2 hasilnya 4. Nah, 4 ini kita turun ke bawah, jadi kita terus turunin ke bawah ya pakai akar pohon itu sampai dia benar-benar nggak bisa lagi dipecah. 4 dibagi 2 bisa nggak? Masih bisa, 2.
Nah 2 kan bilangan prima, hasilnya udah bilangan prima, mentok, nggak bisa diapa-apain lagi. Berarti udah sampai sini pohon akarnya. Nah setelah kita lingkar-lingkar seperti ini, baru kita jawab pertanyaannya. Faktor prima 16 adalah, kita lihat kok di sini yang kita lingkar-lingkar angka 2 semua, ya udah berarti faktor primanya kita tulis cukup 2. Nah bedanya dengan faktorisasi prima itu hasil perkalian ya. Nah di sini ternyata 16 itu yang kita lingkar-lingkar ini angka 2-nya ada 4. Berarti kan 16 itu 2 dikali 2 dikali 2 kali 2. Nah kalau kita sederhanakan 2 pangkat 4. Itulah yang disebut faktorisasi prima. Beda kan sama faktor prima. Faktor primanya kita cukup nyebutin angkanya aja 2. Sedangkan faktorisasi primanya 2 pangkat 4. Berikutnya, carilah faktor prima dan faktorisasi prima dari 28. Oke, kita buat ya. 28 bisa nggak kita bagi 2? Oh bisa, yaitu 14. Oke, 2-nya kita lingkar, ingat bilangan prima selalu kita lingkar ya. Sekarang 14 bisa nggak dibagi 2? Bisa juga, kita lingkar, hasilnya 7. Nah 7 masih bisa lagi nggak dipecah? Ternyata udah nggak bisa, karena 7 adalah bilangan prima itu sendiri. Wah berarti itu udah selesai, sampai sini udah mentok, kita lingkar bilangan angka 7-nya ini. Nah, berarti faktor prima dari 28 apa aja? Oh 2 dan 7, kita cukup menyebutkan angkanya ya. Kalau sama nggak perlu disebut semua 2 kali gitu ya. Baru faktorisasi prima, kita lihat anak-anak, 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2. Faktorisasi prima dari 28 adalah 2 pangkat 2 dikali 7. Berikutnya faktor prima dan faktorisasi prima 56. Oke, 56 bisa dibagi 2, hasilnya 28. Kita lingkar yang bilangan primanya 2. 28, oh masih bisa kita bagi juga dengan 2, hasilnya 14. Oke, kemudian 14 kita pecah lagi, bisa dibagi 2 pula, hasilnya 7. Tapi 7 sudah mentok ya, dia udah bilangan prima. Berarti faktor prima dari 56 adalah 2 dan 7. Faktorisasi primanya 2, kita lihat nih 2-nya di pohon faktornya. Oh 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3 dikali 7. Soal berikutnya, carilah faktor prima dan faktorisasi prima dari 105. Oke, 105 kita bagi 2, oh nggak bisa karena dia bilangan ganjil. Berarti kita coba angka berikutnya, bilangan prima berikut setelah 2 adalah 3 kan, kita coba 105 bagi 3, bisa, ternyata hasilnya 35. Berarti 3 kita lingkar ya anak-anak. 35 bisa dibagi 5 dan hasilnya adalah 7. Keduanya udah bilangan prima, berarti kita lingkar. Oke, faktor primanya berarti adalah 3, 5, dan 7. Sedangkan faktorisasi primanya 3 dikali 5 dikali 7. Soal berikutnya, carilah faktor prima dan faktorisasi prima dari 164. 164 kita bagi 2 ya, hasilnya adalah 82. Kemudian kita bagi 2 lagi, hasilnya adalah 41. Wah 41 angkanya memang masih besar, tapi ternyata sudah tidak bisa kita apa-apakan lagi. Berarti dia termasuk bilangan prima. Makanya kalau dia sudah termasuk bilangan prima, buru-buru ya kita lingkari ya. Jadi tidak perlu kita pecah lagi. Berarti faktor prima dari 164 adalah 2 dan 41. Faktorisasi primanya, nah kita lihat nih anak-anak, 2-nya ada 2, berarti faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2 dikali 41. Berikutnya 546. Oke, kita buat pohon faktornya. 546 bisa dibagi 2, hasilnya adalah 273.
273 tidak bisa ya kita bagi 2 karena dia bilangan ganjil. Kita coba dibagi 3, ternyata dapat hasilnya adalah 91. Kemudian 91 tidak bisa dibagi 2, tidak bisa. Kita coba lagi bagi 3, tidak bisa. Berarti kita coba dibagi 7. Oh, ternyata bisa. Hasilnya adalah 13. 13 ini sudah termasuk bilangan prima. Berarti kita lingkar juga. Berarti faktor prima dari 546 adalah 2, 3, 7, dan 13. Sedangkan faktorisasi primanya kita lihat ya, jangan lupa 2-nya ada 1, 3-nya ada 1, 7-nya ada 1, 13 ada 1. Berarti nggak ada yang pangkat ya. Kita langsung perkalikan aja. 2 kali 3 kali 7 kali 13. Oke, pembahasan berikutnya adalah tentang FPB dan KPK. Seperti yang kita bahas sebelumnya, FPB adalah faktor persekutuan terbesar, sedangkan KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Sekarang kita langsung ke soal-soal ya, contoh soal-soal untuk mencari FPB KPK. Jadi untuk mencari FPB KPK kita butuh itu pohon faktor ya. Di sini kita akan bahas 2 cara. Jadi kalian nantinya terserah ya mau pakai cara 1 atau 2 yang menurut kalian mudah aja ya untuk mencari FPB dan KPK. Tapi di video ini kita bahas kedua cara itu. Contoh soal berikutnya adalah carilah FPB dan KPK dari 12 dan 18. Kita bahas cara pertama dulu. Cara pertama ini kita pakai pohon faktor. 12 kita bagi 2 bisa ya. Hasilnya adalah 6. Yang 2 biasa kita lingkar. 6 kita bagi 2 hasilnya 3. 3 juga bilangan prima, berarti kita harus lingkar juga ya. Berarti faktorisasi prima dari 12 adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Kemudian yang angka 18 nya kita cari juga pohon faktornya. 18 bisa dibagi 2, hasilnya 9. 9 bisa dibagi 3, hasilnya 3. Kita lingkar yang bilangan prima semuanya. Berarti faktorisasi prima dari 18 adalah 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, untuk mencari FPB dan KPK berdasarkan pohon faktor itu gimana? Kalian harus ingat ya anak-anak, FPB itu kita ambil dari bilangan-bilangan faktorisasi prima yang di atas tadi. Tapi kalian ambil angka yang benar-benar sama yang ada di pertanyaan itu ya. Kalau ada angka yang tidak sama, jangan kalian ambil, itu untuk FPB. Jadi contohnya faktorisasi prima tadi dari 12 adalah 2 pangkat 2 dikali 3, sedangkan 18 2 dikali 3 pangkat 2. Di sini 2, ada di angka 12, ada juga di angka 18, duanya. Berarti kita ambil untuk cari FPB. Nah, di sini ada 2 pangkat 2, ada 2, yang mana yang kita ambil ya? Untuk FPB kita ambil yang pangkatnya terkecil ya. FPB di sini 2 pangkat 2, di sini 2 pangkat 1, berarti kita ambil yang 2 pangkat 1 aja ya untuk FPB. Oke, 2 pangkat 1 kita tulis di sini 2 ya. Dan di sini juga ada 3, ada 3 pangkat 2. Yang mana yang kita ambil? Ya, kita ambil yang pangkatnya kecil, berarti kita ambil yang 3. Berarti 2 dikali 3, hasilnya adalah 6. Nah, itulah FPB dari 12 dan 18. Kalau KPK kebalikan dari FPB. Anak-anak, kalian ambil kalau ada bilangan yang samanya pangkatnya beda, kita justru ambil pangkat yang paling besar untuk KPK. Terus bila ada bilangan yang tidak sama, itu untuk FPB kan kita nggak pakai, tapi kalau untuk KPK kalian ambil bilangan itu ya, yang tidak sama itu. Oke, KPK dari 12 dan 18. Di sini ada angka 2 pangkat 2, di sini ada angka 2. Jadi kalau KPK justru kita ambil yang 2 pangkat 2-nya ya. Di sini ada angka 3, di sini ada 3 pangkat 2. Kita ambil yang 3 pangkat 2. Berarti KPK-nya adalah 4 dikali 9.
sama dengan 36. Untuk cara kedua, kita pakai cara tabel ya anak-anak ya. Kita tulis kedua bilangan itu 12 dan 18. Kita tulis, kita tarik garis tabel seperti tabel. Kemudian kita seperti biasa mulai dari bilangan prima 2 ya, yang paling kecil. Kita cek 12 dan 18 bisa nggak dibagi 2 kedua bilangan ini. Oh ternyata bisa. Kalau bisa langsung kita lingkar ya. Kalau bisa, untuk cara kedua tuh seperti itu ya. 12 dibagi 2 hasilnya 6, 18 bagi 2 hasilnya 9. Oke, yang 2 udah kita lingkar. Sekarang 6, 9. Kita coba kalau dibagi 2, 6-nya bisa tapi 9-nya tidak bisa. Berarti kita coba lagi ke angka 3. 3, bisa nggak 6 dibagi 3? Oh bisa. 9 juga bisa. Oke, berarti keduanya bisa dibagi 3. 3-nya buru-buru kita lingkar. Hasil dari 6 bagi 3 adalah 2. Hasil dari 9 bagi 3 adalah 3. Nah dari sini kalian tarik lagi garis 2 dan 3 ini udah nggak bisa kita cari bilangan yang bisa dibagi 2 maupun 3 karena keduanya udah bilangan prima ya. Tapi kita tetap tulis, oh yang 2 masih bisa dibagi 2. Hasilnya adalah 1. Yang 3 karena nggak bisa dibagi 2, kita tetap tulis angka 3-nya ya. Tetap tulis. Nah baru setelah itu kita bagi yang 3 ini bagi 3. Yang 1 tetap turun kan ya. Kalau udah angka 1 kita tinggal turun aja. 3 bagi 3 1. Nah karena jadi kalau cara 2 ini intinya kita harus ubah sampai ke angka 1 semua di bawahnya ya. Nah setelah udah seperti ini tabelnya, kita baru cari FPB-nya. FPB kita ambil yang dari yang dilingkar aja ya. Di sini yang dilingkar 2 dan 3, berarti 2 kali 3 6. Kalau KPK kalian ambil semua yang ada di sebelah kanan ini, yang dilingkar maupun yang tidak dilingkar KPK. Berarti di sini KPK-nya kita cari gimana? Yang 2-nya ada angka 2 buah, 3-nya juga ada angkanya 2. Berarti KPK-nya 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2, hasilnya 36. Nah di sini kalian bisa lihat hasilnya sama nggak antara cara 1 dengan cara 2 ini? Ternyata sama. Tinggal kalian sendiri maunya pakai cara yang mana, 1 atau 2, itu terserah kalian. Soal kedua, carilah FPB dan KPK dari 125 dan 160. Kita pakai cara pertama, pakai pohon faktor. 125 bisa dibagi 5, hasilnya adalah 25. Yang 5 biasa kita lingkar bilang 5. Yang 25 juga bisa dibagi 5, hasilnya 5. Berarti udah mentok sampai sini di angka 5 ini ya, kita lingkar juga. Faktorisasi prima dari 125 ternyata adalah 5 pangkat 3. Di sini 5-nya ada 3 ya, berarti 5 pangkat 3. 160 bisa dibagi 2, hasilnya 80. 80 bisa dibagi 2, hasilnya 40. 40 bisa dibagi 2, hasilnya 20. 20 bisa bagi 2, hasilnya 10. Dan 10 bisa bagi 2, hasilnya adalah 5. Udah mentok bilangan prima ini. Berarti faktorisasi prima dari 160, kita lihat dulu 2-nya ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2 pangkat 5 dikali 5. FPB-nya kita lihat dulu. Faktorisasi prima kedua bilangan yang tadi kita lihat. Di sini ada angka 5, di sini juga ada angka 5. Berarti kita ambil yang pangkatnya kecil ya. Kalau FPB ambil pangkat yang kecil. Nah, berarti di sini 5 pangkat 3, di sini 5 pangkat 1. Berarti FPB-nya adalah yang 5 pangkat 1. Tidak ada lagi bilangan yang sama. Sekarang tinggal kita cari KPK. Kalau KPK, kalau ada 2 bilangan yang sama, kita ambil yang pangkatnya besar ya anak-anak. Kalau ada bilangan yang tidak sama juga kita tetap ambil kalau KPK. Berarti KPK-nya adalah di sini ada 2 pangkat 5, sini nggak ada, tetap kita ambil 2 pangkat 5 dikali 5 pangkat 3, hasilnya adalah 4000. Berarti FPB dan KPK dari 125 dan 160 adalah 5 dan 4000. Cara kedua, pakai tabel, kita tulis 125, 160, kemudian kita tarik garis. Ayo kita cari bilangan yang bisa dijadikan pembagi kedua bilangan ini. 125 tidak bisa kita bagi 2 karena dia bilangan ganjil. Berarti kita coba-coba
ternyata dia bisa dibagi 5 keduanya. Kalau bisa berarti 5-nya kita lingkar. 125 bagi 5 hasilnya adalah 25. 160 bagi 5 hasilnya adalah 32. Nah, 25 dan 32 ini kita cari lagi faktornya, bisa nggak ini? Dibagi 2 nggak bisa yang 25-nya. Dibagi 3 ini nggak bisa, 32 juga sama. Di sini udah bentok ya, 25 32. Dia tidak bisa dibagi bilangan yang lain. Berarti kita mulai coba satu-satu. 25 bagi 5 bisa, kita tulis hasilnya 5. 32 kan nggak bisa bagi 5, berarti kita tetap tulis 32. Ini tidak kita lingkar ya, karena tidak bisa dibagi kedua bilangan ini. Kemudian yang 5 ini bisa bagi 5, hasilnya 1. 32 karena nggak bisa bagi 5, kita tetap tulis 32. Kemudian karena ini udah angka 1, kita mulai bahas yang 32 ya. 32 bisa dibagi 2, hasilnya 16. 16 bagi 2 hasilnya 8. 2 bagi 8 bagi 2 hasilnya 4. 4 bagi 2 hasilnya 2. 2 bagi 2 hasilnya 1. Sekarang ke kiri dan kanan udah 1. Dan sini kita bisa tarik kesimpulan, FPB nya adalah 5 karena yang dilingkar cuma 5 ya. KPK nya kita lihat aja semua yang sebelah kanan. 2 nya ada berapa sih? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2 pangkat 5. 5 nya ada berapa? 1, 2, 3. 5 pangkat 3 itu KPK nya. 2 pangkat 5 dikali 5 pangkat 3 yaitu 32 dikali 125 4.000 ya. Sama kan hasilnya antara FPB dan KPK cara 1 maupun cara 2. Soal ketiga, carilah FPB dari 200, 300 dan 600. Nah, di sini kita mulai agak sulit ya. Nah, karena kita suruh cari dari 3 bilangan yaitu 200, 300 dan 600. Kita bahas cara pertama pakai pohon faktor. 200 dibagi 2 bisa, hasilnya 100. 2-nya kita lingkar. 100 dibagi 2 bisa, hasilnya 50. 50 bagi 2 bisa, hasilnya 25. Kemudian 25 bisa dibagi 5, hasilnya 5. Dari sini kita lingkar karena 5 udah bilangan prima. Kemudian bilangan berikutnya adalah 300. 300 di sini kita bisa juga langsung bagi 3 ya, hasilnya adalah 100. 100 kita bagi 2 bisa 50. 50 bagi 2 25, 25 bagi 5 hasilnya 5. Sudah mentok. Oh ya, tadi kita lupa bahas yang faktorisasi prima dari 200 tadi ya. Berarti faktorisasi prima dari 200 adalah 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2. Kenapa? 2-nya ada 3, 5-nya ada 2. Kemudian faktorisasi prima dari 300 adalah 3 dikali 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Di sini 3-nya ada 1, 2-nya ada 2, 5-nya ada 2. Kemudian yang 600 pohon faktornya kita bagi 2 jadi 300. 300 bagi 2 150. 150 bagi 2 75. 75 bagi 3 25. 25 dibagi 5 adalah 5. Udah selesai ya. Berarti faktorisasi primanya 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5 pangkat 2. Kita tinggal cari FPB dari ketiga bilangan itu. Kita lihat satu-satu. FPB kan harus ada bilangan yang sama ya, berarti ada di semuanya. Di sini ada angka 2, di sini ada angka 2 juga, di sini ada angka 2. Berarti 2 itu kita masukin, dia termasuk dari bagian dari FPB. Nah, pangkatnya di sini 2 pangkat 3, di sini 2 pangkat 2, di sini 2 pangkat 3. Kita ambil yang terkecil pangkatnya. Berarti 2 pangkat 2 yang kita ambil. Kemudian di sini ada 5, di sini ada 5, di sini ada 5. Berarti masuk juga. Kita ambil yang pangkat kecil adalah 5 pangkat 2. Di sini enggak ada lagi ya yang sama. Berarti FPB-nya adalah 4 dikali 25, 100. Lalu KPK-nya caranya hampir sama, cuma kita ambil kalau yang sama itu yang pangkatnya yang besar. Di sini 2 pangkat 3, di sini 2 pangkat 2, di sini 2 pangkat 3. Kita ambil yang 2 pangkat 3. Di sini 5 pangkat 2, 5 pangkat 2, 5 pangkat 2. Kita ambil berarti sama ya, 5 pangkat 2.
Kemudian di sini ada angka 3 nih, di sini juga ada angka 3, berarti 3-nya kita ambil ya. Berarti KPK-nya 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5 pangkat 2. 8 dikali 3 kali 25 hasilnya adalah 600 KPK-nya. Cara kedua, kita gunakan cara tabel. 200, 300, dan 600. Kita tarik garis, kita bagi 2 dulu ya anak-anak. 200 bagi 2 hasilnya adalah 100. 300 dibagi 2 hasilnya 150. 600 dibagi 2 300. Kita tarik garis lagi, kita bagi 2 lagi. 100 bagi 2 50, 150 bagi 2 75, 300 dibagi 2 150. Kemudian kita bagi bukan 2 lagi, karena apa? Karena ada angka 75. 75 tidak bisa dibagi 2 ya anak-anak. Berarti kita bagi 5 agar ketiga bilangan itu bisa ya semua dibagi. 50 bagi 5 10, 75 dibagi 5 15, 150 dibagi 5 hasilnya adalah 30. Kemudian kita bagi lagi dengan bilangan 5. 10 bagi 5 2, 15 dibagi 5 3, 30 bagi 5 6. Kemudian kita tarik garis dan kita bagi 2. 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. 3 tidak bisa dibagi 2, maka kita tetap tulis angka 3. 6 dibagi 2 3. Kemudian kita bagi lagi ya bilangan 3. 1 tetap kita tulis 1 ya. 3 dibagi 3 1, 3 dibagi 3 1. Kalau di bawahnya sudah angka 1 semua berarti sudah selesai ya anak-anak ya. Tinggal kita cari FPB dan KPK-nya. Untuk FPB kita gunakan bilangan pembagi yang sudah kita lingkar-lingkar tadi. Yang kita lingkar yang mana sih? Oh, ternyata bilangan pembagi yang bisa dibagi ke 3 bilangannya ya. Contohnya di sini adalah 2-nya ada 2, 5-nya ada 2 yang sama yang bisa dibagi ke 3 bilangan itu. Berarti FPB-nya adalah 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Hasilnya adalah 100. Untuk KPK-nya kita kalikan semua bilangan pembagi. Di sini 2-nya ada 3 ya. Nah, 5-nya ada 2, 3-nya ada 1. Berarti KPK-nya 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2 dikali 3. Hasilnya adalah 600. Sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga video ini membantu kalian untuk mempermudah tentang bilangan bulat. Jika kalian ada yang belum mengerti atau ada pertanyaan-pertanyaan, tulis di komen. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Wow.